Bayangkan sebuah dunia di mana lanskap Mars yang merah dan tandus diubah menjadi taman yang rimbun dan hijau. Dunia di mana air mengalir dengan bebas, mengukir ngarai dan menciptakan danau dan lautan. Bisakah kita mencapai dunia seperti itu dengan menuangkan air bumi ke permukaan Mars? Jangan buru-buru mengatakan tidak. Mari kita jelajahi kemungkinan ini. Baiklah, katakanlah kita bisa secara ajaib mengangkut semua air di bumi ke Mars. Permainan pong air berukuran super besar ini akan menjadi hal yang gila, baik dari segi teknik maupun logistik. Jadi, bagaimana kita bisa melakukannya? Pertama-tama, kita berbicara tentang jutaan dan jutaan galon air yang bukanlah hal yang kecil. Kita akan membutuhkan tangki yang sangat besar untuk memindahkan semua air ini dari bumi. Kita juga harus memikirkan bagaimana cara meluncurkannya keluar angkasa. Ini akan membutuhkan teknologi roket yang canggih dan juga bahan bakar yang banyak. Kita mungkin bisa membuat seluruh armada pesawat ruang angkasa yang dirancang khusus untuk tugas ini. Bayangkan saja, armada tanker air raksasa penuh dengan bertonton air yang dipanen dengan hati-hati, melesat dari permukaan bumi dan melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bukankah itu pemandangan yang keren? Sekarang cara lain, mungkin cara yang lebih baik adalah dengan meluncurkan sejumlah besar misi yang lebih kecil dari waktu ke waktu, masing-masing membawa jumlah air yang lebih kecil sampai cukup banyak air yang diangkut ke Mars. Jadi katakanlah kita berhasil melakukan semua itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah sampai di Mars, kita harus mendistribusikan air ini ke seluruh penjuru planet. Kita bisa menggunakan jaring pipa bawah tanah atau drone khusus untuk mengangkut air ke berbagai lokasi. Ini hanyalah beberapa hal dasar, dan seperti yang kamu lihat, kita sudah membutuhkan banyak perencanaan dan sumber daya. Selain itu, operasi gila seperti ini akan membutuhkan upaya besar yang terkoordinasi dari para ilmuwan, insinyur, dan badan antariksa di seluruh dunia. Dan jangan lupakan biayanya. Tak heran jika para ilmuwan tidak menganggapnya sebagai rencana yang layak. Namun, skala operasi ini bukan satu-satunya masalah. Secara hipotetis, katakanlah kita sudah mengetahui semua itu dan menuangkan air bumi ke Mars. Sekarang apa? Percaya atau tidak, hal itu hampir tidak ada gunanya sama sekali. Tantangan utama kita adalah atmosfer dan iklim Mars saat ini. Mars adalah gurun yang kering dengan atmosfer yang tebalnya hanya sekitar 1% dari atmosfer bumi. Artinya, air yang diseramkan ke permukaan akan menguap dengan cepat. Akan sangat sulit untuk menciptakan lingkungan yang stabil ketika seluruh danau bisa menghilang dalam hitungan detik. Dan jika air tidak menguap, maka sebaliknya air akan berubah menjadi es. Suhu permukaan Mars jauh di bawah titik beku. Atmosfer yang tipis hanya memperburuk keadaan. Tantangan lainnya adalah Mars memiliki medan magnet yang sangat lemah, yang berarti Mars hanya memiliki sedikit perlindungan dari angin matahari. Angin matahari adalah aliran partikel bermuatan yang terus mengalir dari matahari. Angin ini sangat berbahaya. Angin ini bisa melenyapkan air yang ada di permukaan Mars. Selain itu, radiasi matahari di Mars jauh lebih kuat daripada di bumi. Hal ini akan membuat lebih sulit lagi untuk mempertahankan air cair di sana. Dan terakhir, jangan lupa bahwa kita juga perlu memurnikan air ini untuk menghilangkan semua bakteri sebelum meminumnya. Tapi jangan menyerah. Jika kita tetap sangat optimis, kita masih bisa mencoba memecahkan masalah ini. Pada dasarnya, kita perlu menemukan cara untuk mempertahankan air cair di satu tempat untuk waktu yang lama dan memastikan bahwa air tidak membeku atau menguap. Jadi, bagaimana kita melakukannya? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nomor 1, isolasi. Kita bisa membungkus semua wadah air dengan bahan isolasi, seperti busa misalnya, atau beberapa bahan reflektif yang dapat membantu menjaga air agar tidak membeku. Nomor 2, pemanas. Kita bisa menggunakan berbagai pemanas dan perangkat untuk menjaga suhu di atas titik beku, bahkan selimut termal. Meskipun hal ini akan membutuhkan banyak energi dan akan menjadi tugas yang sulit. Nomor 3, waduk bawah tanah. Kita bisa menggali lubang besar dan menutupinya dengan bahan transparan agar sinar matahari bisa masuk. Hal ini akan membantu menjaga air tetap hangat dan terisolasi. Nomor 4, salinitas. Menambahkan sedikit garam atau mineral terlarut lainnya ke dalam air dapat menurunkan titik beku air. Meskipun kita akan membutuhkan lebih banyak garam untuk hal-hal seperti danau, dan metode ini bukan yang paling efisien. Dan terakhir, nomor 5, membangun rumah kaca.
kita bisa membangun rumah kaca atau bangunan lain yang bisa memerangkap panas dan menciptakan lingkungan yang lebih mirip bumi. Pilihan ini mungkin yang terbaik. Lagi pula, rumah kaca juga bisa membantu kita untuk menumbuhkan berbagai tanaman dan organisme lain. Yeay, hidup! Baiklah, bagus. Katakanlah kita telah menemukan cara untuk menyimpan air di Mars dan menyimpannya di sana dalam bentuk cair dan suam-suam kuku. Lalu apa sekarang? Apa dampaknya pada Mars? Sebenarnya, ini akan sangat bagus. Jika kita menuangkan semua air ini ke Mars, kita bisa mengubah iklim gurun merah yang dingin dan tandus ini secara drastis. Pertama-tama, kita dapat menciptakan apa yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas di atmosfer planet memerangkap panas, sehingga suhu planet meningkat. Dan ya, ini sangat buruk bagi bumi, tapi bagi Mars yang suhunya melonjak antara 21 derajat dan minus 129 derajat, hal ini akan sangat mengagumkan. Hal ini dapat menyebabkan atmosfer menebal dan menyebabkan mencairnya lapisan es di kutub. Bukankah itu akan sangat mengagumkan? Mars akan mulai berangsur-angsur berubah dari gurun yang sepi menjadi bumi 2.0. Hal ini juga berarti bahwa atmosfer planet ini akan berubah. Misalnya pola cuaca. Awan bisa terbentuk di Mars, hujan akan mulai turun. Dan hujan, seperti yang kita tahu, memindahkan air dari satu wilayah ke wilayah lain. Artinya, hujan bisa menyiram tanaman jika muncul di Mars. Namun semua itu hanyalah spekulasi belaka. Kita tidak bisa sepenuhnya yakin apa dampak penyiraman air ke permukaan Mars terhadap iklim planet ini. Mungkin untuk menciptakan efek rumah kaca ini, kita membutuhkan lebih banyak air daripada yang bisa kita angkut. Tapi terlepas dari semua tantangan, kita berhasil dengan misi kita dan membuat Mars jauh lebih hangat dan lembab. Mungkin kehidupan akhirnya lahir di sana? Sayangnya, hal itu masih sangat tidak mungkin. Ya, air memang sangat penting untuk menciptakan kehidupan, tapi bukan itu saja yang kita butuhkan. Komposisi tanah Mars tidak terlalu kondusif untuk mendukung kehidupan. Tanahnya sebagian besar terdiri dari mineral yang disebut regolit, yang sebagian besar terdiri dari debu, pasir, dan bahan lain yang tidak terlalu baik untuk tanaman. Secara teoritis, kita bisa melakukan terraformasi pada Mars. Terraformasi adalah perubahan planet secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga cocok untuk kehidupan kita. Tapi ini akan menjadi proses yang sangat rumit, lama, dan mahal. Oh, dan ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi pada bumi kita setelah semua itu? Kita mengambil cukup banyak air, bukan? Dari sudut pandang bumi, mengangkut air ke Mars akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, termasuk energi dan material yang berbeda. Dan jumlah air yang harus kita habiskan akan sangat mengejutkan. Hilangnya air dalam jumlah besar dari cadangan air di bumi bisa berdampak signifikan pada planet kita, terutama di daerah-daerah di mana air sudah langka. Jadi pada dasarnya, ini adalah ide yang sangat buruk, bagaimanapun caramu melihatnya. Ya, ini mungkin terdengar menarik, tetapi ini sama sekali bukan rencana yang layak. Ini akan membutuhkan terlalu banyak sumber daya, terlalu banyak uang, dan bahkan tidak akan sepadan. Itulah mengapa para ilmuwan dan badan antariksa tidak mempertimbangkan ide ini secara serius. Selain itu, ada banyak tujuan lain yang lebih realistis dan dapat dicapai dalam bidang eksplorasi Mars. Sebagai contoh, kita bisa terus mempelajari geologi, atmosfer, dan potensi kehidupan di Mars, baik di masa lalu maupun masa kini. Studi-studi ini akan membantu kita menemukan sumber daya yang dapat mendukung eksplorasi manusia di masa depan. Secara keseluruhan, kita perlu menjawab lebih banyak pertanyaan tentang Mars sebelum kita mulai mempertimbangkan untuk mengkolonisasinya. Jadi, mari kita pantau terus berita dan informasi terbaru tentang Mars. Tanah di bawah telapak kakimu berwarna merah dan kering. Tempat itu sangat dingin. Debu kecoklatan berterbangan di udara. Kamu maju selangkah, kemudian selangkah lagi. Sulit untuk bergerak karena lapisan debu yang tebal membenamkan kakimu. Kamu sedang di Mars, dan kamu datang ke sini setelah mendengar kabar luar biasa. Sekarang ini planet merah ini memang tampak kering dan berdebu. Tapi para ilmuwan menduga planet ini mungkin sangat berbeda di masa lalu. Mereka menemukan beberapa bukti adanya lautan besar yang mungkin ada di permukaan Mars sekitar 3,5 miliar tahun lalu. Dan lautan ini mungkin luasnya mencapai ratusan ribu mil persegi.
Semua berawal dari foto-foto satelit yang diambil dari permukaan planet merah. Foto-foto itu diambil dari berbagai sudut. Hasilnya, para peneliti berhasil membuat peta relief area tersebut. Mereka memetakan lebih dari 6.400 km formasi khusus yang kemungkinan besar terbentuk oleh sungai. Formasi tersebut juga bisa berupa kanal yang pernah tercipta di dasar laut. Para ilmuwan menggunakan data yang dikumpulkan oleh Mars Reconnaissance Orbiter pada tahun 2007. Mereka menganalisis ketebalan pegunungan serta sudut dan lokasinya. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi depresi topografi yang disebut Aeolis Dorsa. Ternyata bertahun-tahun lalu, bagian planet merah ini telah mengalami serangkaian perubahan yang konstan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pergerakan batuan yang cepat yang terseret oleh arus dan sungai, serta kenaikan permukaan air laut. Para peneliti juga melihat adanya batas yang cukup jelas memisahkan dataran tinggi selatan Mars yang tinggi dan berkawah-kawah dari dataran rendahnya yang landai. Batas itu tampak sangat mirip dengan garis pantai yang ditinggalkan oleh samudera yang sangat luas. Ini semua mungkin berarti bahwa pada zaman dulu memang ada lautan di permukaan Mars yang cukup luas. Lebih menariknya lagi, keberadaan samudera seperti itu bisa berarti adanya kehidupan. Penemuan ini bisa mengungkap banyak hal kepada para ilmuwan tentang iklim purba di planet merah serta evolusinya. Kita sekarang tahu bahwa pasti ada suatu masa di mana planet Mars cukup hangat dan atmosfernya cukup tebal untuk menyimpan banyak air dalam bentuk cair. Yang lebih menakjubkan lagi, iklim di belahan utara Mars 3 miliar tahun lalu bisa jadi mirip dengan iklim bumi saat ini. Lalu di manakah lautan itu sekarang? Apa yang terjadi pada lautan itu? Mungkin iklim di planet merah menjadi lebih dingin dan permukaan lautan membeku. Ada teori yang menyatakan bahwa saat ini lautan itu masih dalam keadaan beku di bawah lapisan batuan, pasir dan debu di bawah dataran utara yang disebut Vastitas Borealis. Atau air lautan itu bisa saja hilang ke atmosfer dan pada akhirnya keluar angkasa melalui proses atmospheric sputtering. Selama proses ini, atom-atom terlempar dari atmosfer setelah bertabrakan dengan partikel-partikel energi tinggi yang berasal dari matahari. Meski begitu, teori tentang lautan yang pernah menutupi sebagian besar belahan utara Mars belum bisa dipastikan kebenarannya. Para ilmuwan masih memperdebatkan keberadaannya. Adapun saat ini, Mars merupakan planet yang sangat dingin dengan suhu rata-rata minus 62 derajat Celcius. Permukaannya pun berbatu. Planet ini tertutup oleh danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Lautan yang mungkin pernah ada di Mars bukanlah satu-satunya hal menakjubkan dari planet ini. Yuk kita bahas tentang badai pasir di planet merah. Dalam film, badai pasir digambarkan sebagai kekuatan alam yang sangat dahsyat, menghancurkan perkemahan para astronot dan mengoyak pesawat antariksa mereka. Tapi apakah semua itu benar? Mars memang terkenal akan badai debunya yang sangat besar dan bisa dilihat dengan teleskop di bumi. Badai debu ini terkadang menutupi area seluas benua dan bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Tapi selain itu, ada badai yang terjadi sekali dalam 3 tahun di Mars, sekitar 5,5 tahun bumi. Badai ini lebih besar dan lebih kuat daripada badai biasa. Badai ini mengelilingi seluruh planet. Itulah sebabnya para ilmuwan menyebutnya badai debu global. Meski begitu, kecil kemungkinan badai debu global bisa menyebabkan bahaya serius bagi para astronot atau peralatan mereka. Meskipun badai Mars sangat dahsyat, kecepatan angin maksimalnya hanya mencapai 96 km per jam. Itu kurang dari setengah kecepatan angin topan di bumi. Selain itu, perbandingan kecepatan angin ini bisa menyesatkan. Kepadatan atmosfer di Mars hanya sekitar 1% dari atmosfer planet kita. Artinya, angin di sana harus berhembus jauh lebih cepat untuk menyebabkan kerusakan atau bahkan menerbangkan layang-layang. Sekarang lanjut ke fenomena menakjubkan berikutnya yang terlihat di planet merah. Saat melihatnya dari kejauhan, ia tampak seperti mata. Bahkan ada beberapa kanal berkelok-kelok yang tampak seperti urat pada bola mata itu. Namun, semakin mendekat, bentuknya semakin tidak tampak seperti mata. Ini sebenarnya adalah kawah raksasa yang berdiameter hampir 30 km. Di sekitar kawah yang terlihat seperti memiliki pupil, ada kawah lain yang bahkan lebih besar.
Kawah-kawah itu kemungkinan terbentuk miliaran tahun lalu. Saat itulah Mars harus bertahan dari serangan batu-batu antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap daripada lanskap di sekitarnya? Para ilmuwan menduga bahwa dulu air mengisi lubang raksasa itu. Ingat kanal-kanal tadi? Sepertinya kanal-kanal itu yang membawa air tersebut. Dan karena kawah dipenuhi air, ini mencegah pengikisan beberapa zat dan mineral. Tujuan berikutnya adalah Valles Marineris. Ini adalah ngarai yang sangat besar atau lebih tepatnya sistem ngarai yang membentang di sepanjang Khatulistiwa Mars. Ngarai ini membentang lebih dari 4.200 km. Kedalamannya juga 4 kali lipat dari Grand Canyon yang terkenal di bumi. Saking besarnya, ngarai ini bisa membentang sepanjang benua Amerika Serikat dari Samudra Pasifik hingga Atlantik. Sebagian besar ilmuwan menduga Valles Marineris adalah retakan tektonik yang sangat besar di kerak planet merah. Retakan ini bisa jadi terbentuk ketika Mars mendingin di masa lalu. Pemandangan menakjubkan lainnya di Mars adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, yaitu Olympus Mons. Diameternya lebih dari 600 km, yang artinya hampir sama dengan ukuran negara bagian Arizona. Tinggi gunung ini 26 km dan dikelilingi tebing-tebing sangat tinggi. Untuk menggambarkan besarnya gunung berapi ini, mari kita buat perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa. Tingginya sekitar 4 km dan lebarnya 120 km. Kedengarannya sangat mengesankan, tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lipat dari Mauna Loa. Raksasa Mars ini bisa menelan seluruh rangkaian kepulauan Hawaii dari Kauai hingga Hawaii. Para ilmuwan sudah lama bertanya-tanya, kenapa gunung berapi ini bisa begitu besar? Mungkin ini akibat gravitasi permukaan yang lebih rendah dan tingkat erupsi yang lebih tinggi. Atau penyebabnya mungkin kerak planet merah yang sangat berbeda dengan kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng bergerak di atas titik-titik panas yang menghasilkan lava, gunung berapi baru terbentuk dan gunung berapi yang sudah ada punah. Itu sebabnya lava bisa naik ke permukaan melalui banyak ventilasi. Tapi di Mars keraknya tidak terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik yang sama seperti di bumi, dan lava hanya menumpuk di satu gunung berapi yang amat sangat besar. Nah, jika kamu mengunjungi Mars dan memutuskan untuk berjalan-jalan di malam hari, kamu akan menyaksikan fenomena aneh. Fenomena ini terjadi di planet merah setelah matahari terbenam ketika suhu turun di bawah minus 27 derajat Celcius. Cahaya aneh dan misterius menyebar di langit Mars. Sayangnya, tanpa peralatan khusus, kamu tidak akan bisa melihat cahaya samar ini. Hanya terlihat dalam cahaya ultraviolet. Cahaya malam ini merupakan hasil reaksi kimia yang terjadi puluhan mil di atas permukaan planet merah. Kita sudah lama memimpikan kehidupan di Mars. Tidak hanya tentang menanam kentang di sana di masa depan, tapi juga tentang semua kentang yang mungkin ada di sana di masa lalu. Apakah pernah ada kehidupan di Mars? Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang bisa jadi bukti akan hal itu. Ayo cari tahu apa yang terjadi. Mars adalah planet keempat dari matahari. Manusia belum pernah menginjakan kaki di Mars, tapi robot-robot sudah pernah menjelajahinya. Wahana antariksa pertama yang mengunjungi planet merah ini adalah Viking milik NASA. Wahana ini diterbangkan ke sana pada tahun 1976 dan mengirimkan banyak data menarik. Saat itu, kita tidak tahu apa-apa tentang Mars. Bagi kita, Mars tampak seperti gurun yang dingin dan tak bernyawa. Tapi, karena kemiripannya dengan bumi, para ilmuwan mulai bertanya-tanya, apakah Mars seperti ini sejak dulu? Atau mungkinkah dulunya Mars sangat subur dan penuh dengan kehidupan? Pada tahun 2022, wahana penjelajah Mars Perseverance milik NASA menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Tapi pertama-tama, apa itu Perseverance? Para ilmuwan berpendapat jika pernah ada kehidupan di Mars, kecil kemungkinan itu hilang begitu saja tanpa jejak. Pasti ada sisa-sisa yang tertinggal. Mungkin di bawah tanah, di mana jejak itu terlindung dari sinar matahari radioaktif dan hal-hal buruk lainnya. Jadi, kita harus memeriksa bebatuannya. Penting untuk dicatat bahwa kita tidak sedang mencari kehidupan di Mars saat ini, yang kemungkinan besar tidak ada.
Tapi kita ingin mencari tahu masa lalu planet kembaran bumi ini. Kita bicara soal miliaran tahun lalu, ketika Mars mungkin masih hangat, hijau, dan memiliki kehidupan. Dengan kata lain, kita harus menemukan jejak mikroba dan berbagai senyawa kimia yang mirip dengan yang ada di bumi. Inilah misi karakter utama kita, Perseverance. Wahana ini tiba di Mars pada Februari 2021. Wahana antariksa ini mendarat di dasar kawah Jezero selebar 48 km. Setelah mendarat, wahana ini meluncur ke arah barat ke tempat yang mendorong para ilmuwan untuk memilih Jezero sebagai lokasi penelitian. Tempat ini adalah delta sungai yang mengering, dan bekas sungai ini sudah berusia lebih dari 3,5 miliar tahun. Kawah Jezero sendiri dulunya sebuah danau besar. Yap, ternyata di Mars pernah ada air. Dan para ilmuwan menduga tempat ini cocok untuk menjadi rumah bagi mikroba. Itulah yang dilakukan bakteri di bumi. Mereka bersembunyi di kedalaman danau dan kolam. Jadi, kita mungkin bisa menemukan jejaknya di sana. Para peneliti percaya bahwa danau ini memiliki nilai ilmiah tertinggi dalam keseluruhan misi. Peluang tertinggi untuk menemukan batuan tempat bakteri dapat bertahan hidup ada di sini, di Jezero. Jadi, Perseverance pergi ke delta ini. Perjalanannya tidak mudah. Wahana ini sedikit meleset dan mendarat lebih jauh dari yang direncanakan. Seperti kata-kata dalam satu film terkenal, manuver kecil ini akan mengorbankan 51 tahun waktu kita. Untungnya, Perseverance hanya butuh waktu 1 tahun. Dan dalam perjalanannya, ia bisa sedikit menjelajahi Jezero. Wahana penjelajah ini menggunakan alat bawaan yang kompleks untuk menjelajahi Mars. Alat ini disebut Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, atau disingkat SHERLOC. Wah, NASA sangat suka membuat singkatan. Saat alat ini mendekati delta, sinyal molekul organik semakin kuat. Tak lama kemudian, sinyal-sinyal ini ada di mana-mana dan menjadi sinyal paling terang yang pernah dilihat oleh para ilmuwan. Apa artinya ini? Mudah sekali, Watson. Kamu tahu kawan Sherlock ini kan? Saatnya menggali. Sejak Juli 2021, Perseverance telah mengebor dan mengumpulkan 4 inti batuan sedimen yang tipis. Jumlah total batuan yang terkumpul saat ini adalah 12. Ini kali pertama dalam sejarah kita mengumpulkan sesuatu yang seperti ini di planet lain. Keempat inti ini ditemukan di 2 batuan yang dinamai Skinner Ridge dan Wildcat Ridge. Sepasang inti pertama yang berasal dari Skinner Ridge sekilas tidak tampak menarik. Keduanya sangat mirip dengan yang bisa kita temukan di banyak tempat di bumi. Namun jika diamati lebih dekat, ada butiran-butiran bulat materi gelap. Butiran-butiran gelap ini bisa jadi dulunya berasal dari sungai purba, sungai yang sama yang mengalir ke Jezero. Mungkin saja sungai tersebut membawanya dari tempat yang berjarak ratusan mil dari Jezero, dan itu sangat menarik. Jika kita mempelajari inti ini, kita bisa mempelajari lebih banyak lagi tentang sudut-sudut Mars yang jauh. Ya, memang tidak ada sudut di sana, tapi kamu paham maksudnya. Kemudian pada bulan April 2022, Perseverance tiba di delta, dan akhirnya para ilmuwan menemukan apa yang mereka cari. Penemuan ini sangat membuat mereka gembira. Mereka menemukan 2 inti lagi yang menyimpan zat organik. Keduanya diambil dari Wildcat Ridge. Lokasinya sangat dekat dengan Skinner Ridge, tapi kedua batuan itu sangat berbeda satu sama lain. Sampel-sampel ini berwarna lebih terang dan lebih seragam. Kemungkinan besar itu adalah batu lumpur, batuan yang tidak biasa, mirip tanah liat tapi lebih keras dan tidak bisa menyerap air. Sampel-sampel ini juga berbutir lebih halus daripada inti dari Skinner Ridge. Kenapa ini penting? Karena semakin halus butiran di dalam batu, semakin besar kemungkinan adanya jejak kehidupan masa lalu di dalamnya. Di bumi, batu-batu berbutir halus paling sering berada di dasar kolam dan tempat-tempat serupa. Di sana, batu-batu ini bisa menyimpan sisa-sisa organisme yang sudah mati dan zat-zat serupa selama bertahun-tahun. Dan inilah yang kita temukan di batu-batu tersebut. Selain itu, menurut para ilmuwan ada lebih banyak zat organik di kedua inti ini daripada di tempat lain yang diteliti oleh Perseverance sejauh ini. Zat organik itu mungkin terakumulasi ketika danau menguap secara bertahap miliaran tahun lalu. Jadi, benar-benar ada kehidupan di Mars? Tenang dulu. Zat organik adalah molekul yang mengikat karbon, dan ya, di bumi, zat ini paling sering dikaitkan dengan kehidupan, tapi tidak selalu.
Terkadang karbon bisa terbentuk karena hal lain. Karena itu, kita belum bisa memastikan apakah pernah ada kehidupan di Mars. Kita tidak tahu apakah molekul-molekul ini benar-benar berasal dari mikroba Mars atau merupakan hasil dari hal lain. Tapi, penemuan ini tetaplah sangat signifikan. Kita harus terus menggali lebih dalam lagi. Untuk mempelajari materi organik ini lebih lanjut, para ilmuwan perlu mengumpulkan beberapa sampel batuan berbutir halus. Akan sangat bagus juga untuk mempelajari materi yang ada di sekitar lokasi penampung air ini. Perseverance sudah pindah ke area lain, ke tempat dengan nama yang indah, yaitu Enchanted Lake. Wahana ini perlu mencari hal-hal serupa di sana. Ia juga akan terus mempelajari Danau Jezero. Pada akhirnya, Perseverance mendaki ke puncak delta dan melakukan penjelajahan ke lokasi-lokasi kuno di luar kawah. Sebelum akhir tahun 2022, Perseverance mungkin sudah membawa 6 atau lebih sampel inti Mars. Sayangnya, peralatan yang cukup kompleks ini masih sangat terbatas. Data ini saja tidak akan cukup untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Oleh karena itu, NASA berencana mengirim wahana antariksa lain ke Jezero di tahun-tahun mendatang. Bersama dengan Badan Antariksa Eropa, mereka sedang mengerjakan misi robotik berikutnya yang dikenal sebagai Mars Sample Return. Namanya sudah cukup jelas. Perangkat ini akan tiba dan mengambil seluruh sampel dari mesin penjelajah lama, Perseverance. Setelah itu, sampel-sampel ini akan dikirim ke bumi meskipun tidak melalui Amazon Prime, dan kemudian para ilmuwan akan dapat menganalisisnya di laboratorium canggih. Namun, semua ini akan memakan waktu sangat lama. Peluncuran misi ini dijadwalkan pada tahun 2027-2028, dan wahana antariksa ini baru akan kembali pada tahun 2033. Tapi jika semua berjalan lancar, ini akan menjadi sampel pertama dalam sejarah yang dikirim ke bumi dari Mars. Dengan kata lain, masih ada banyak ruang untuk penelitian. Dan ya, kita belum tahu arti sebenarnya dari penemuan ini. Tapi memang itulah tujuan utama misi ini, bukan? Dan siapa yang tahu, mungkin dalam beberapa tahun lagi kita akan tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di Mars miliaran tahun lalu. Oh, lihat penghuni Mars itu. Kamu tertipu. Ah, keluarga kosmik yang indah. Perkenalkan, Mars. Kamu pasti sudah mengenalnya. Dua bola kecil ini adalah Phobos dan Deimos, bulan-bulan kecil Mars. Tapi, sepertinya Mars tidak memperlakukan mereka dengan baik. Phobos dan Deimos diyakini sebagai asteroid yang tertawan. Namun, Phobos perlahan bergerak mendekati Mars akibat gravitasi dan diperkirakan akan hancur oleh gravitasi planet ini dalam kurun waktu 30 hingga 50 juta tahun mendatang. Saat itu aku sudah tidak ada. Sepertinya peristiwa ini akan menghasilkan cincin serpihan di sekeliling Mars, mirip dengan cincin Saturnus. Akan tetapi, proses ini merupakan fenomena alam dan bukan tindakan penghancuran oleh Mars. Tampaknya, Phobos sedang terkoyak oleh gaya gravitasi planet merah yang dahsyat. Tapi tunggu, masih ada lagi. Phobos memiliki lekukan-lekukan paralel aneh di seluruh permukaannya. Awalnya, ini diduga berasal dari tabrakan asteroid. Tapi kini para ilmuwan menduga penyebabnya adalah tarikan gravitasi Mars yang sangat kuat. Benar-benar dahsyat. Para ilmuwan punya gagasan menarik bahwa ketika benda langit kecil seperti Phobos berada terlalu dekat dengan benda langit besar seperti Mars, maka benda kecil itu akan meregang ke arahnya. Mereka menyebutnya gaya pasang surut. Phobos diprediksi akan meregang sedemikian rupa hingga ia akan terbelah. Luar biasa kan? Puing-puing dari bulan itu akan membentuk cincin kecil di sekeliling Mars, seperti cincin Saturnus. Sebelumnya, sebagian orang mengira garis-garis loreng di Phobos disebabkan oleh gaya pasang surut, tapi teori itu dipatahkan karena bulan ini terlalu empuk. Tapi sekarang, para peneliti jenius ini melakukan simulasi komputer dan menemukan bahwa kemungkinan ada cangkang keras di bawahnya yang bisa menciptakan lekukan-lekukan di permukaannya. Tapi jangan khawatir, dengan kecepatan yang dimiliki Phobos, ia akan menabrak Mars sekitar 40 juta tahun lagi. Tapi jika gaya pasang surut sudah mengoyaknya, mungkin ia tidak akan bertahan selama itu. Namun kita masih punya kesempatan untuk mempelajari Phobos lebih jauh. NASA baru saja memilih 10 peneliti hebat dari seluruh Amerika Serikat untuk bergabung dengan tim kerja sains dalam misi Martian Moon Exploration JAXA atau yang disingkat MMX.
Sebagai ilmuwan yang didukung NASA, mereka akan membantu JAXA menjelajahi 2 bulan Mars, Phobos dan Deimos. Mereka bahkan berencana mendarat di Phobos dan mengambil sampel permukaannya. Misi ini akan diluncurkan pada tahun 2024 dan kita akan mendapatkan sampelnya pada tahun 2029. 7 peneliti yang beruntung akan menggunakan instrumen penerbangan MMX untuk melakukan penelitian. Phobos adalah bulan yang sangat aneh. Diameternya hanya 27 km dan mengorbit Mars pada jarak 6.000 km tepatnya. Jaraknya jauh lebih dekat daripada bulan milik bumi yang membutuhkan 27 hari untuk mengorbit bumi. Tapi Phobos berada dalam spiral kematian menuju Mars dan perlahan jatuh ke permukaan planet ini dengan kecepatan 1,8 meter setiap 100 tahun. Tapi pasti ada alasan kenapa Mars bertindak sekejam itu, bukan? Bagaimana kalau itu semua hanya karena dendam? Oke, bayangkan ini, Mars sedang asik sendiri, panas dan penuh air seperti bumi yang masih muda. Mars memiliki medan magnet yang melindunginya dari radiasi kosmik dan menjaga atmosfernya tetap tebal. Semuanya berjalan baik. Tapi kemudian, setidaknya 20 asteroid masing-masing seukuran negara kecil menghantam Mars dengan sangat keras. Salah satunya bahkan meninggalkan kawah yang lebarnya hampir 3.200 km. Bayangkan bagaimana perasaan Mars yang memiliki 2 asteroid sebagai bulannya setelah apa yang dilakukan asteroid lain terhadap si planet merah ini. Seluruh tumbukan ini seperti pukulan telak ke perut Mars, dan medan magnetnya yang sudah lemah menjadi lumpuh. Inti Mars menjadi sangat panas dan tidak bisa bersirkulasi dengan baik, sehingga tidak ada lagi medan magnet yang melindungi planet ini. Ini seperti kita tidak mengenakan apa-apa di kedalaman Palung Mariana. Kalaupun bisa, kamu tidak akan berdaya, dan kedinginan itulah yang terjadi pada Mars. Jadi, Mars yang malang itu kini kedinginan, tidak terlindung dari sinar-sinar kosmik yang berbahaya. Ini seperti pergi keluar rumah tanpa tabir surya, bukan ide yang bagus. Tapi, setidaknya kita bisa belajar dari kesalahan Mars dan memastikan bumi tidak bernasib sama. Mungkin kita harus mulai berinvestasi pada asuransi asteroid. Tapi percayalah, planet merah ini sama sekali tidak jahat. Dia cukup bersahabat. Meskipun Mars tampak cukup keras terhadap Phobos, ada sesuatu yang bisa berkembang dengan bantuan Mars. Jadi begini, sebuah tim ilmuwan menemukan cara untuk menanam padi di Mars. Ya, kalian tidak salah dengar. Mereka menggunakan MMS, bukan cara kuno untuk mengirim gambar, tapi tanah khusus yang disebut Mojave Mars Simulant. Tanah ini dibuat menyerupai tanah Mars. Menariknya, tanah Mars mengandung garam perklorat yang bisa menjadi racun bagi tanaman. Jadi, tim menumbuhkan 3 jenis padi. 1 padi biasa dan 2 padi yang sudah mengalami rekayasa genetika dengan mutasi yang membuatnya lebih mampu menghadapi stres seperti kekeringan atau salinitas. Dan coba tebak, jenis mutan tersebut mampu tumbuh di tanah yang mengandung 1 garam perklorat per kilogram. Catat itu tanah Mars. Tapi tunggu dulu, padi yang ditanam di MMS tidak sebaik yang ditanam di tanah pot biasa. Jadi, tim memutuskan untuk mencampur 1/4 tanah pot dengan simulan Mars. Dan lihatlah hasilnya, tanaman-tanaman itu mulai tumbuh lebih baik. Para ilmuwan tidak hanya berpikir soal memberi makan orang Mars. Mereka juga ingin melihat apakah temuannya bisa bantu menumbuhkan tanaman di tempat-tempat di bumi yang memiliki kadar garam tinggi. Dan ketahuilah, proyek ini dimulai ketika 2 peneliti bertemu untuk minum kopi dan memutuskan untuk mencoba menanam tanaman bersama. Wah, menarik sekali ya. Kamu mungkin akan berkata, "Hei, tapi kalau ingin menanam padi di Mars, kita harus mengirim air dalam jumlah sangat banyak dari bumi, karena tidak mudah untuk memuaskan dahaga tanaman ini." Kalian benar, diperlukan sekitar 1.700 liter air untuk menghasilkan 450 gram beras. Tapi tahukah kamu, para ilmuwan baru saja membuat pengumuman penting dalam Lunar and Planetary Science Conference di Texas. Mereka menemukan gletser peninggalan di dekat khatulistiwa Mars. Benar, ada es di Mars. Bahkan di dekat ekuator. Ini berita besar dan bisa berarti ada lebih banyak es di bawah permukaan Mars. Bukan sembarang gletser, tapi gletser peninggalan yang panjangnya diperkirakan 6 km dan lebarnya mencapai 4 km. Itu setara sebuah kota kecil. Kawasan ini memiliki semua fitur gletser, termasuk celah gletser dan kumpulan moraine. Tapi ini bukan es, melainkan endapan garam yang terbentuk di atas gletser dan tetap mempertahankan bentuknya. Lalu bagaimana endapan garam ini terbentuk? Rupanya material vulkanik yang menyelimuti wilayah tersebut mungkin ada hubungannya dengan itu.
Ketika unsur-unsur ini bersentuhan dengan es cair, garam sulfat bisa terbentuk dan terakumulasi menjadi lapisan kerak yang keras. Seiring waktu, erosi menghilangkan material vulkanik, mengekspos sulfat, dan menampakkan fitur unik gletser. Gletser ini masih muda, kemungkinan berasal dari periode geologi Amazon. Artinya, Mars pernah memiliki es di permukaannya belum lama ini. Entah rahasia es apa lagi yang disembunyikan Mars. Tapi tunggu dulu, masih banyak penelitian yang harus dilakukan. Para ilmuwan perlu mencari tahu apakah masih ada es cair yang tersimpan di bawah endapan garam atau sudah lenyap seluruhnya. Dan jika masih ada es cair di titik-titik dangkal di dekat ekuator, itu bisa berdampak besar bagi penjelajahan manusia. Bayangkan jika kita bisa mengekstrak air dari dalam tanah di lokasi yang lebih hangat. Itu akan memberi perubahan besar. Jadi, mari kita lihat apa lagi yang ditemukan para ilmuwan ini terkait si tetangga merah kesayangan kita. Mungkin suatu hari nanti kita akan bisa mengunjungi gletser garam itu secara langsung. Sampai jumpa lagi. Berapa banyak sih orang yang kita butuhkan untuk menciptakan peradaban baru dan bukan di bumi ya, tapi di Mars dan dalam kondisi yang terbatas. Kalau kita membuat koloni ini dan mengirim mereka ke sana, masalah apa yang akan mereka hadapi? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang sangat jauh dari bumi tanpa bantuan apapun? Sebuah penelitian ilmiah terbaru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Yuk kita lihat. Baiklah, jadi kamu ingin mengkolonisasi Mars kan? Ini bukan tugas yang mudah. Mars adalah planet terjauh keempat dari matahari dan planet terbesar ketujuh di tata surya. Si merah yang kesepian ini sangat mirip dengan bumi kita. Selain itu, sebelum menjadi gurun yang gak terbatas, Mars mungkin saja terlihat seperti bumi sekarang. Jutaan tahun lalu, di sana ada air, lautan, tumbuhan, dan siapa yang tahu, mungkin bahkan kehidupan. Alangkah baiknya kalau kita mengembalikan semua benda-benda keren ini ke sana. Nggak heran kita sudah membicarakan kolonisasi planet ini sejak lama. Sekarang, SpaceX mengklaim pesawat ruang angkasa antar planet yang mereka usulkan dapat mengantarkan 100 orang ke Mars. Pemilik perusahaan ini, miliarder Elon Musk, ingin menciptakan armada yang bisa menyediakan sumber daya yang konstan ke Mars. Tapi seberapa realistis semua fantasi ini? Sebenarnya nggak terlalu realistis sih. Sebelum mengirim manusia ke Mars, kita perlu menyelesaikan sejumlah masalah. Misalnya, paparan radiasi yang luar biasa, tanah beracun, gravitasi rendah, suhu rendah, dan semua hal buruk lainnya. Dan ini baru permulaan loh. Setidaknya butuh beberapa dekade untuk membuat kendaraan yang benar-benar bisa mendarat di Mars dan kembali lagi. Tapi mari kita berandai-andai dan membayangkan kalau kita akhirnya memutuskan untuk mengkolonisasi Mars. Apa yang akan terjadi? Baru-baru ini ilmuwan menerbitkan studi baru tentang topik ini. Studi ini berjudul Jumlah Minimum Pemukim untuk Bertahan Hidup di Planet Lain. Penulisnya adalah Jean-Marc Salotti, profesor di Institut Politeknik Nasional Bordeaux di Prancis. Artikelnya diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports dan seperti dugaanmu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa mengkolonisasi planet lain. Berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, bagaimana koloni ini harus hidup, jenis pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan tentu saja, berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk semua ini. Mari kita coba menjawab semua itu. Sekarang, bayangkan kita telah memasuki masa depan yang indah. Nggak juga sih, sebenarnya masa depan yang mengerikan. Dalam studinya, Salotti menyatakan kehidupan di bumi terancam oleh suatu peristiwa dahsyat. Jadi, satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup adalah pergi ke Mars atau planet lain. Sayangnya, dalam skenario imajiner ini, pengiriman pasokan dari bumi terputus atau bahkan hilang. Sekarang koloni harus menghidupi dirinya sendiri. Nah, kita sudah menemukan banyak masalah nih. Misalnya kita nggak yakin seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama.
Apakah mereka akan berkomunikasi satu sama lain seperti manusia normal? Akankah mereka berbagi waktu dan sumber daya sebagaimana mestinya? Manusia terus-menerus merusak berbagai hal untuk manusia lain. Aku berani bertaruh, kita harus mengungsi ke Mars karena kesalahan mereka. Namun, kalau kita melupakan hal itu, bagaimana dengan masalah organisasi? Peralatan apa yang kita miliki? Apa yang akan kita gunakan untuk mengekstrak sumber daya? Keterampilan apa yang akan kita butuhkan? Kamu tahu? Siapa yang peduli? Dalam kasus kita, hal-hal ini nggak penting. Yang kita tahu, koloni nggak punya banyak sumber daya dan peralatan awal, dan faktor manusia sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi, peluang untuk bertahan hidup cukup rendah, namun kita harus bertahan hidup. Dalam hal ini, Saloty menjelaskan dua hal yang akan berdampak besar pada kelangsungan hidup kita. Hal-hal ini pada dasarnya adalah variabel dalam persamaan matematika. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya lokal. Pada dasarnya ini berarti air, oksigen, dan segala macam elemen kimia yang berguna. Sumber daya ini harus bisa ditambang dan mudah digunakan. Untungnya kita nggak memulai dari nol, karena kita sudah tahu banyak hal tentang Mars. Sumber daya apa saja yang ada di sana, bagaimana sumber daya itu bisa digunakan untuk mendukung kehidupan, pertanian, dan produksi industri. Koloni ini beruntung karena semua ini telah dipelajari di berbagai seminar dan diterbitkan dalam laporan dan buku selama beberapa tahun terakhir. Berkat ini, kita tahu apa yang akan tersedia untuk koloni kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa gas bisa diekstraksi dari atmosfer, begitu juga mineral dari tanah. Di Mars, kita bisa menyediakan bahan-bahan seperti besi, kaca, dan bahkan senyawa organik. Masalah terpenting adalah masa pakai peralatan yang dipergunakan oleh para penghuni baru Mars. Mereka harus mendapatkan bahan sebanyak mungkin sebelum peralatan tersebut rusak. Menjaga peralatan itu dalam kondisi yang baik akan menjadi tugas terpenting. Hal kedua adalah kapasitas produksi atau kecepatan kerja. Kita punya daftar spesifik tentang hal-hal yang perlu dilakukan, membuat beberapa alat misalnya. Dan semua ini harus diproduksi dalam jumlah yang cukup sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Saloty bilang yang paling penting adalah faktor berbagi. Bayangkan satu orang mencoba bertahan hidup di Mars. Dia harus melakukan semua tugas sendirian, menemukan atau membangun sistem sendiri untuk memasok air minum, oksigen, dan pembangkit listrik. Kita sudah melihat bagaimana hal ini terjadi dalam film The Martian. Tugas ini nggak mudah loh. Waktu selalu aja nggak cukup dan semua ini terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Kecuali kalau kamu adalah Matt Damon. Jadi secara mengejutkan, kita butuh koloni yang cukup besar. Ini akan mendistribusikan beban secara signifikan. Setiap orang menghabiskan lebih sedikit tenaga, lebih sedikit lelah, dan sebagai hasilnya, efisiensi dan kecepatan kerja meningkat. Disinilah faktor berbagi berperan. Sekarang kita hanya perlu menghitung angka ini jika kita ingin, misalnya membangun sesuatu, berapa banyak orang yang kita perlukan untuk melakukannya dengan cepat dan efisien, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan sebanyak mungkin. Iya, itu tergantung pada kebutuhan orang-orang ini, sumber daya yang tersedia, hal-hal acak seperti cuaca dan sebagainya. Tapi secara umum, jumlah ini bisa diperkirakan dan dihitung dengan menggunakan beberapa fungsi matematika. Saloty menjelaskan lebih detail tentang fungsi-fungsi ini di dalam artikelnya. Kamu bisa baca sendiri ya kalau kamu tertarik. Tapi secara umum, dia menjelaskan 5 area yang perlu diperhitungkan saat menghitung angka ini. Area-area ini adalah pengelolaan ekosistem, produksi energi, industri, bangunan, dan faktor manusia. Faktor manusia mencakup hal-hal seperti pengasuhan dan pendidikan anak-anak, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Pada akhirnya semuanya bermuara pada 2 hal, seberapa banyak waktu yang kita miliki dan seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama satu sama lain. Jadi, apa hasil dari semua perhitungan ini? Pada akhirnya Saloty menemukan kita butuh setidaknya 110 orang untuk bisa bertahan hidup di Mars. Ini adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menciptakan peradaban yang mandiri. Dan akan lebih baik kalau kita nggak membawa terlalu banyak orang. Semakin banyak orang yang kita bawa ke wahana antariksa, semakin sulit untuk memprediksi hasilnya.
Lagi pula seperti yang telah dikemukakan, manusia selalu merusak berbagai hal untuk manusia lain. Jadi lebih baik tetap sekitar 110 orang. Tentu saja ini adalah perkiraan kasar dan ada banyak asumsi serta ketidakpastian yang berbeda. Tapi bahkan angka ini sudah sangat berguna. Sekarang ilmuwan tahu berapa jumlah minimum manusia untuk bisa berkoloni di planet lain, dan mengkolonisasi planet lain adalah masalah yang sangat kompleks. Kita butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Sangat nggak mungkin kita akan terbang ke Mars dalam waktu dekat. Tugas ini mungkin memakan waktu beberapa dekade atau bahkan 1 abad. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan bumi sampai kita bisa mulai menaklukkan planet-planet lain. Ia menatapmu dan kamu menatapnya. Sebuah mata raksasa yang kayak menarik kamu ke dalam jurang. Kamu melayang di atasnya dalam helikopter antariksa. Tapi takut kayak apapun, kamu tetap harus menjalankan tugas. Jadi, kamu turunin helikoptermu ke permukaan planet merah. Betul, di sanalah kamu, di Mars. Tapi pertama, kamu luangin waktu buat mengingat semua yang kamu tahu tentang planet keempat dari matahari itu. Mars adalah planet dalam terakhir, yaitu planet-planet yang ada di sabuk asteroid. Ini juga disebut planet terestrial karena tersusun atas batuan dan logam. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi. Atmosfer itu mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen. Dengan kata lain, jangan sampai kamu mikir mau lepas helm. Tapi kamu nggak boleh buang-buang waktu. Kamu mendarat di permukaan planet dan berada di dunia berwarna merah kecoklatan. Syukurlah kamu memakai pakaian antariksa. Tempat itu dingin membeku. Termometer yang dijahit di lengan bajumu menunjukkan minus 62 derajat Celcius. Saatnya melangkah untuk pertama kali di permukaan Mars. Planet itu kelihatan cukup penuh warna dan corak area tertentu tergantung pada mineral penyusun tanahnya. Tanah di bawah kakimu tertutup debu halus, kelihatannya mirip karat. Debu oranye yang sama juga ada di udara. Untung kamu bawa persediaan oksigen sendiri hingga nggak perlu menghirup udara Mars. Lapisan debu yang menutupi permukaan Mars ini bisa setebal 2-12 meter. Kamu berharap semoga bisa menghindari ditelan pasir isap Mars. Kamu mulai jalan, rasanya ringan banget. Volume Mars cuma 15% volume bumi dan masanya cuma 11% massa bumi. Ini artinya gravitasi di sini jauh lebih lemah. Daya tariknya 38% daya tarik di permukaan bumi. Kamu loncat-loncat naik turun lalu mencoba lari beberapa puluh meter. Kamu belum keringetan setitik pun. Yang bikin kamu lebih sulit menjelajah tempat ini adalah permukaannya yang berbatu-batu. Tertutup kawah dan gunung berapi, dasar danau tua yang kering dan ngarai. Kamu lihat sesuatu yang besar menjulang di ufuk, tapi kamu coba menahan rasa kepomu. Kamu akan cukup waktu untuk mikirin objek apa itu nanti. Tiba-tiba awan masif muncul di kejauhan. Kelihatannya kayak sekawanan besar kuda mendekatimu. Kenyataannya, lebih baik kamu kembali masuk helikoptermu dan terbang menjauh secepat mungkin. Itu salah satu badai debu yang kesohor di Mars. Seringnya badai ini terjadi selama musim panas di belahan selatan planet merah. Terkadang badai ini bisa melanda seluruh planet, dan badai awan yang terbesar bisa dilihat dari bumi. Kamu meloncat masuk ke dalam helikopter, dan kamu arahkan pandangan pada hal yang begitu bikin kamu ketakutan. Saluran berliku yang mirip pembuluh darah melintasi bola mata itu. Tapi makin dekat, makin nggak mirip mata sebenarnya. Kamu segera nyadar, itu sebuah kawah. Ukurannya raksasa, diameternya hampir 30 km. Di sekitar kawahnya, yang mirip pupil, ada kawah-kawah lain yang bahkan lebih besar. Kemungkinan kawah-kawah ini terbentuk miliaran tahun lalu, ketika Mars harus menghadapi banyak serangan batuan antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap dibanding lanskap sekitarnya? Ilmuwan berpikir suatu ketika ada air Mars di lubang raksasa itu. Ingat saluran tadi? Kemungkinan saluran itu dulu dialiri air. Dan karena terisi air, ini mencegah beberapa bahan dan mineral dari terkikis. Nah, ingat sesuatu yang menjulang di ufuk? Saatnya kita menjelajahinya. Kalau sudah dekat, akan kamu sadari kalau ini adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, Olympus Mons. Diameternya lebih dari 595 km, yang hampir seukuran dengan negara bagian Arizona. Kamu miringin kepala. Wow, tinggi gunung itu 25 km. Gunung ini juga dipagari oleh tebing-tebing setinggi 6 km. Untuk bayangin ukuran gunung berapi ini, yuk kita bikin beberapa perbandingan.
Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa, menjulang sekitar 4,02 km di atas permukaan laut dan membentang sejauh 120 km. Kedengaran mengesankan. Tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lebih besar Mauna Loa. Gunung raksasa Mars bisa menelan seluruh rantai kepulauan Hawaii dari Kauai sampai Hawaii. Tapi kenapa gunung berapi ini begitu besar? Mungkin ini hasil gravitasi permukaan bawah dan angka erupsi yang lebih tinggi. Atau mungkin karena kerak planet merah yang lain banget dari kerak bumi. Keadaannya statis. Di planet kita, kerak tersusun atas 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak di atas titik-titik panas yang memproduksi lava, gunung-gunung berapi baru terbentuk dan yang sudah ada jadi padam. Karena itu, lava bisa sampai ke permukaan melalui banyak lubang. Tapi di Mars, keraknya nggak terpecah jadi sejumlah lempeng tektonik kayak di bumi. Dan lava nggak bisa melakukan apapun kecuali menumpuk dalam satu gunung berapi yang besar sekali. Nah, gimana kalau kita lebih mendekat lagi ke gunung raksasa ini? Tapi begitu kamu melangkah keluar dari helikopter di tanah Mars, tanah di bawahmu mulai berguncang. Itu gempa Mars. Tapi gimana itu bisa terjadi, sedang Mars nggak punya lempeng yang bergeser dengan aktif? Para spesialis dari NASA yakin gempa Mars terjadi saat energi di dalamnya tiba-tiba dilepaskan. Ini menimbulkan retakan dalam kerak planet itu. Satu sentakan kuat lain dan salah satu retakan semacam itu terbuka pas di depanmu. Kamu jatuh ke tanah, takut mau bergerak. Tapi semua segera jadi tenang. Kamu tunggu beberapa menit, cuma untuk memastikan dan berdiri. Wah, lihat, ini kesempatan sempurna buat menjelajah bagian dalam planet merah. Retakan itu cukup lebar untuk dilewati robot riset khusus. Kerak planet itu tipis dan tersusun atas batuan basal vulkanik. Mantel yang membalut inti planet tersusun atas silika tebal, oksigen, dan mineral lain. Mungkin kamu bisa bandingkan ini dengan pasta gigi batuan lunak. Mantel Mars juga jauh lebih tipis dari mantel bumi. Tebalnya cuma antara 1.300 sampai 1.770 km. Adapun inti planetnya sebagian besar terdiri dari besi, nikel, dan belerang dan lebarnya antara 1.450 sampai 1.930 km. Inti Mars nggak bergerak, karena itu Mars nggak punya medan magnet di seluruh planet. Sayangnya, drone kamu tersesat di kedalaman planet merah. Kamu tinggalkan drone itu di sana dan melanjutkan eksplorasimu. Destinasi berikutnya adalah Valles Marineris. Namanya kedengeran kayak nama saus merah Italia, tapi sebenarnya ini sebuah ngarai, atau tepatnya sistem ngarai yang benar-benar luas, yang membentang sepanjang ekuator Mars. Ngarai ini menakjubkan sekali kayak Olympus Mons. Panjangnya lebih dari 4.200 km dan dalamnya lebih dari 6 km. Ngarai ini begitu luas hingga bisa mencakup seluruh kontinen Amerika Serikat dari Samudra Pasifik sampai Atlantik. Yuk kita bikin perbandingan lain. Salah satu ngarai paling kenamaan di bumi adalah Grand Canyon di Arizona. Tapi Grand Canyon 10 kali lebih pendek dan sekitar 4 kali lebih dangkal dibanding ngarai di Mars. Sebagian ilmuwan berpikir kalau Valles Marineris adalah tepi sebuah lempeng tektonik raksasa. Lempeng ini bergerak lambat hingga hampir nggak ada yang terjadi di wilayah itu selama jutaan tahun. Dan gerakan lempeng ini mungkin dimulai 3,5 miliar lalu. Bagaimanapun, satu-satunya yang masih tersisa dalam daftar tugasmu adalah mengunjungi bulan Mars. Bulan Mars termasuk yang terkecil di tata surya. Phobos adalah bulan yang lebih besar dari kedua bulan itu. Orbitnya cuma 6.000 km di atas permukaan Mars. Gak ada bulan dikenal lain yang bergerak lebih dekat ke planet induknya. Bulan ini mengelilingi planet merah 3 kali sehari, sedang bulan kedua, Deimos, butuh 30 jam untuk menyelesaikan satu orbit. Phobos makin mendekati Mars, sekitar 2 meter tiap 100 tahun. Dalam 50 juta tahun mendatang, Phobos bisa jatuh ke planet itu atau hancur membentuk cincin. Dengan perasaan senang, tapi capek, kamu kembali ke pesawat antariksamu. Besok kamu akan menjelajah lagi planet merah yang indah itu. Dan siapa tahu temuan apa yang menunggumu? Kita udah nemu peradaban lain nih. Jangan-jangan itu pintu rumah penghuni planet lain. Kita bisa ngintip jendelanya nggak ya? Foto ini dikirim oleh Curiosity milik NASA yang sekarang berada di permukaan Mars. Tapi sayangnya, kita belum mendapat hasil yang menggembirakan. Para astronom mengklaim temuan ini cuma bagian alami dari lanskap Mars.
ada sejumlah petunjuk yang membuat mereka mengiranya sebagai pintu asli. Apalagi tingginya yang cuma 1 meter. Kali aja penghuni Mars emang gak begitu tinggi kan? Tapi para saintis tetap bilang kalau objek yang diduga sebagai pintu itu sebetulnya hanyalah lubang pada batu yang terbentuk oleh kekuatan alam, seperti angin dan erosi. Tapi kalau diperhatiin baik-baik, pintu ini punya lapisan celah menonjol karena terbuat dari bahan yang lebih keras daripada material di sekitarnya. Lapisan celah ini lebih rendah di sebelah kiri, lalu sedikit naik di sebelah kanan. Kemunculannya bermula sekitar 4 miliar tahun yang lalu di area sungai atau gumuk yang tertiup angin. Setelah pola ini terlihat, angin kencang di Mars terus memperparah pengikisannya. Lapisan celah tadi rupanya menghilang di dalam pintu. Amati gambar ini deh. Kamu ngelihat retakan nggak? Di sini. Jadi beginilah erosi batu yang ada di planet merah. Gua kecil ini mungkin muncul saat sejumlah retakan memotong lapisan celah. Mungkin aja batu besar yang runtuh karena terlalu berat, kemudian menghasilkan celah berbentuk pintu. Bisa jadi memang begitu. Meskipun gravitasi di Mars lebih lemah daripada gravitasi bumi, hal ini bisa aja terjadi. Lihat aja tuh, batu yang ada di samping kanan celah. Ujung vertikalnya kelihatan mulus. Pasti ini nih penyebabnya. Mungkin batu tersebut belum lama jatuh dan angin Mars belum menyapunya. Angin di Mars memang kencang banget. Planet ini dikenal dengan badai debunya yang parah. Bahkan saking parahnya, debu yang berterbangan bisa menutup pandangan kita ke arah Mars dari teleskop bumi. Badai ini terjadi setiap tahun dan menyebar di area seluas benua. Bahkan nggak tanggung-tanggung loh. Durasinya bisa berlangsung sampai berminggu-minggu. Selain badai tahunan ini, ada juga badai besar yang jarang terjadi. Tapi tiupannya lebih kencang dan lebih parah. Badai ini bernama badai debu global karena tiupannya menyebar ke seluruh Mars. Kalau kamu sampai terjebak di badai terdahsyat Mars, efeknya nggak separah dugaanmu kok. Kecepatan angin maksimalnya mencapai 96 km per jam. Padahal kecepatan badai di bumi bisa mencapai 2 kali lipatnya. Perlu diingat juga, atmosfer di planet merah 1% lebih padat daripada atmosfer bumi. Makanya, kalau kamu pengen main layangan di permukaan Mars, anginnya harus jauh lebih kencang daripada angin di bumi. Kalau nggak gitu, layanganmu nggak akan bisa terbang. Jadi intinya, meskipun Mars cukup berangin, tiupannya nggak sekencang di bumi. Oh, dari tadi aku sering nyebut Mars sebagai planet merah nih. Kira-kira kenapa ya? Planet tetangga kita ini dilapisi debu, tanah, dan batu yang mengandung banyak besi oksida. Makanya permukaan Mars berwarna merah khas. Bahkan hak ciptanya udah didaftarin loh. Enggak lah. Mars adalah planet keempat dari matahari, jadi jaraknya nggak begitu jauh. Tapi tetap aja, kondisi di sana dingin dan sunyi. Suhu rata-rata di permukaannya sekitar minus 63 derajat Celcius. Tapi kalau kamu mau pergi ke kutubnya saat lagi dingin, sebaiknya pakai baju anget, karena suhu di situ bisa ngedrop sampai minus 140 derajat. Meski begitu, beberapa areanya punya kondisi nyaman. Suhu hangat di situ bisa mencapai 21 derajat, nggak beda jauh dengan bumi kita. Mars adalah salah satu benda langit di tata surya yang paling sering dijelajahi. Bahkan saat ini, 2 penjelajah NASA, Curiosity dan Perseverance, sedang ada di Mars. Di sana juga ada pendarat InSight dan helikopter Ingenuity alias Genie. Perseverance adalah wahana tercanggih dan terbesar yang pernah dikirim ke planet lain. Perjalanan ke planet merah berlangsung selama 203 hari, dan Genie terbang ke Mars dengan menempel di perut Perseverance. Nebengnya sampai jauh banget ya. Aku punya cerita menarik nih. Semisal kamu jadi orang Babilonia yang hidup sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jadi, Babilonia adalah kekaisaran di Mesopotamia kuno. Kamu masih ingat ini di pelajaran sejarah kan? Nah, tetanggamu tiba-tiba nanya begini, "Sekarang hari apa sih?" Terus kamu ngejawab, "Hari Mars." Loh, kok hari Mars? Babilonia kuno membagi 1 pekan jadi 7 hari, dan masing-masing hari dinamai dengan benda langit seperti bulan, matahari, Venus, dan sebagainya. Sedangkan hari Mars bertepatan dengan hari Selasa. Orang Babilonia meyakini hidup mereka dipengaruhi oleh benda langit yang menjadi nama hari mereka. Mars dikait-kaitkan dengan agresi karena berwarna merah. Makanya setiap Selasa, mereka ngadain upacara untuk ngilangin pengaruh negatif dari planet yang nggak ramah ini. Mars emang bisa kelihatan nggak bersahabat.
Atmosfernya tipis banget. Volumenya cuma 1% dari atmosfer bumi. Jadi, udara yang bisa dihirup di planet merah ini 99% lebih sedikit. Sebagian besar atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Kalau persentasenya setinggi ini, karbon dioksida bisa meracuni manusia. Di Mars, nggak ada oksigen yang bisa dihirup. Jadi, kita cuma bisa menghirup 1/10 dari 1% oksigen di udara Mars. Itu jelas nggak cukup untuk bertahan hidup di sana. Sejauh ini, Mars punya 2 satelit bernama Deimos dan Phobos. Menurut para astronom, satelit ini mungkin pernah jadi asteroid yang tertangkap oleh medan gravitasi Mars. Bentuk satelit ini mirip kentang. Gravitasi Mars nggak bisa membentuknya jadi bola karena masanya terlalu kecil. Kalau bentuknya mirip kentang, kenapa nggak dinamai perkedel aja, ya kan? Biar lebih matching. Sekitar 24-40 juta tahun lagi, Mars diperkirakan akan punya cincin. Sisi terang masih bakal ada nggak ya? Makanya, tonton terus. Gaya gravitasi Mars akan ngancurin Phobos sebagai satelit terbesarnya. Duh, si kentang bakal dihancurin jadi perkedel beneran tuh. Beberapa serpihan Phobos akan jatuh ke permukaan Mars, dan serpihan lainnya terus hancur, kemudian ngebentuk cincin di sekeliling Mars. Umur cincin ini mungkin akan mencapai 100 tahun. Permukaan Mars terbagi oleh sistem ngarai besar yang dikenal sebagai Valles Marineris. Wih, namanya mirip kayak menu makanan mewah. Ngarai ini membentang lebih dari 4.800 km atau kurang lebih sejauh jarak dari New York ke California. Ngarai terluasnya berdiameter 322 km dan kedalamannya mencapai 6 km. Jadi kalau diestimasi, ukuran Valles Marineris 10 kali lipatnya Grand Canyon di bumi. Objek yang satu ini juga nggak kalah besar loh. Olympus Mons adalah gunung berapi terbesar di tata surya dan letaknya ada di Mars. Tinggi Olympus Mons 3 kali lipatnya Gunung Everest atau gunung tertinggi di atas permukaan laut yang ada di bumi. Sedangkan dasar Olympus Mons kurang lebih sebesar 315 km persegi. Para saintis memperkirakan Mars pernah mengandung air. Mereka bisa dibilang begitu karena di permukaan planet merah ada banyak jaringan lembah sungai dan dasar danau purba. Di Mars juga ada mineral dan batuan yang cuma bisa terbentuk di dalam air. Mars juga mungkin pernah dilanda banjir bandang 3,5 miliar tahun yang lalu. Di planet merah memang masih ada air, tapi atmosfer Mars terlalu tipis sehingga air di bawah permukaannya nggak berwujud cair. Air ini justru berbentuk es dan berada di bawah permukaan kutub Mars, atau lebih tepatnya di tudung es kutub utara Mars. Air asin kadang bisa mengalir ke dinding kawah dan area lereng. Di atmosfer Mars juga ada sedikit air, tapi cuma dalam bentuk uap. Buat kamu yang pengen pindah ke Mars karena keseringan ngontrak di bumi, emang kamu yakin bakal betah di sana dengan air seminim itu?